Cerita ini bukan cuma soal listrik loh, ini tuh sebuah drama abadi tentang jenius, ambisi, dan ya, realitas brutal soal kekuasaan yang membentuk dunia kita sekarang. Sebuah pertarungan yang menentukan gimana caranya cahaya bisa sampai ke rumah kita semua. Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan ini nih intinya. Soalnya, kisah perang arus antara Thomas Edison dan Nikola Tesla ini jadi contoh kasus yang pas banget, yang nunjukin gimana ide paling cemerlang sekalipun ternyata nggak cukup buat menang. Ini kan pertanyaan yang bikin penasaran banget ya. Gimana ceritanya seorang jenius yang merevolusi dunia bisa mati miskin, sementara lawannya malah bangun kerajaan bisnis? Jawabannya itu bukan soal teknologi, tapi soal pemahaman dan manipulasi kekuasaan. Yuk kita pecahin misteri ini bareng-bareng. Oke, kita kenalan dulu sama dua tokoh utamanya. Di satu sisi ada sang pengusaha, dan di sisi lain ada sang visioner. Dua otak brilian yang bakal beradu dalam pertarungan yang menentukan masa depan. Coba deh lihat perbedaannya, kontras banget kan? Edison itu super pragmatis, kalau nggak bisa dijual, ya buat apa? Sementara Tesla, si jenius dari Serbia ini, ngelihat kemungkinan yang nggak terbatas. Dia udah mimpiin energi nirkabel di zaman orang baru kenal lampu pijar. Nah, puncak perseteruan mereka itu ada di satu pertanyaan teknis yang penting banget. Gimana cara terbaik buat ngirim listrik? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam skala besar. Oke, kita bedah sedikit ya bedanya. Sistem DC-nya Edison, walaupun revolusioner, tapi punya satu kelemahan fatal, nggak bisa jalan jauh. Kamu butuh pembangkit listrik di tiap blok yang pastinya mahal dan nggak praktis banget. Nah, sistem AC-nya Tesla ini beda cerita. Ini benar-benar terobosan. Listrik bisa dibangkitin di satu tempat, kayak di air terjun, terus dikirim ratusan kilometer jauhnya dengan energi yang hilang sedikit banget. Secara teknis, ini pertarungan yang nggak seimbang. AC adalah masa depan, dan Edison tahu banget kerajaannya yang dibangun di atas DC ini lagi terancam. Nah, karena teknologinya kalah, Edison nggak main lagi di lab. Dia bawa perangnya ke panggung publik, pakai salah satu taktik kekuasaan yang paling ampuh, sekaligus paling gelap. Nah, hukum ini pas banget buat ngegambarin strategi Edison. Robert Greene di bukunya 48 Hukum Kekuasaan bilang kalau perhatian, mau baik atau buruk, itu adalah mata uang kekuasaan. Edison ngerti banget soal ini. Kalau nggak bisa menang pakai fakta, ya dia menang pakai rasa takut. Disinilah perangnya jadi kotor banget. Edison tahu dia nggak bisa menang secara ilmiah, jadi dia mutusin buat menang dengan cara nakut-nakutin orang. Dia ngelancarin kampanye yang brilian sekaligus jahat, yang tujuannya cuma satu, bikin nama Tesla dan AC jadi identik sama bahaya dan kematian. Taktiknya bener-bener brutal loh. Edison dan timnya bikin pertunjukan publik. Mereka nyetrum hewan, anjing, kuda, makan gajah, cuma buat buktiin betapa bahayanya AC. Puncaknya, mereka licik banget. Mereka dukung penggunaan AC buat kursi listrik pertama. Tujuannya, biar selamanya teknologi saingannya itu identik sama kematian. Dia cari perhatian dengan harga apapun. Di saat Edison lagi main kotor, kejeniusan Tesla justru jadi bumerang. Dia terlalu percaya kalau teknologi yang unggul pasti menang. Dan dia sama sekali nggak peduli sama medan perang yang sesungguhnya, persepsi publik dan politik. Hukum ini nunjukin banget di mana letak kesalahan fatal Tesla. Dia saking asyiknya sama penemuan, dia sering lupa melindungi nilai komersialnya. Dia kasih-kasih aja idenya, bahkan sampai ngerobek kontrak royalti yang bisa bikin dia kaya raya, cuma demi visinya. Dia nggak ngerti kalau di dunia bisnis nggak ada yang namanya gratisan. Nah, ini dia beda mendasar mereka. Buat Tesla, dunia itu laboratorium raksasa buat ide-ide gilanya. Buat Edison, dunia itu pasar yang harus ditaklukkan. Filosofi inilah yang bikin Tesla jadi rentan. Sementara Edison sibuk ngamanin paten dan bangun bisnis, Tesla malah sering banget kesulitan cari dana, bikin dia selalu bergantung sama kebaikan investor. Tapi kan, propaganda itu ada batasnya. Pada akhirnya, keunggulan teknologi nggak bisa dibohongi terus-terusan. Ada dua momen penting di mana kehebatan AC terbukti secara telak di panggung dunia. Pameran dunia Chicago itu jadi ajang pembuktian besar. Bayangin puluhan ribu bola lampu nyala terang pakai sistem AC Tesla bikin seluruh dunia takjub. Terus 3 tahun kemudian, proyek raksasa di air terjun Niagara ini mimpinya Tesla akhirnya jadi kenyataan. Tenaga air diubah jadi listrik AC dan dikirim ke kota-kota. Perang teknisnya udah selesai, jelas AC yang menang.
Oke, jadi kalau teknologi Tesla yang menang, kenapa di awal kita bertanya soal kegagalannya? Nah, disinilah pelajaran paling menusuk dari cerita ini. Coba kita lihat paradoksnya. Teknologi Tesla jadi tulang punggung dunia modern kita. Tiap kali kita nyalain lampu, itu kita pakai prinsip dia. Tapi, perusahaan Edison yang malah jadi raksasa global, General Electric. Edison meninggal sebagai pahlawan kaya raya yang dihormati. Tesla meninggal sendirian di kamar hotel, miskin, dan banyak utang. Dan ini dia inti sari pelajarannya. Tesla menang perang arus, tapi Edison menang perang kekuasaan. Edison paham sesuatu yang fundamental soal dunia ini. Seringkali persepsi itu lebih kuat dari kenyataan, dan strategi yang cerdik bisa ngalahin kejeniusan murni. Kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang relevan banget sampai sekarang. Dalam karir kita, dalam bisnis, atau dalam hidup, apa cukup kita jadi yang terbaik aja di bidang kita? Atau kita juga harus pinter mainin permainan kekuasaan? Sejarah perang arus ini nunjukin kalau jawabannya jauh lebih rumit dari yang kita kira.